ini kami akan menjelaskan bagaimana ekstraksi enzimatis. Ditunggu ya. Dadah. Baik, perkenalkan saya Fendi Tamasya Duha dengan NIM 23041261189. Saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan ekstraksi enzimatis mata kuliah biokimia. Ekstraksi enzimatis adalah metode untuk memisahkan komponen tertentu dari suatu bahan menggunakan enzim sebagai katalis. Enzim-enzim tersebut berperan untuk memecah struktur kompleks dalam bahan-bahan sehingga komponen-komponen yang diinginkan lebih mudah diekstraksi. Contohnya apa? Pertama, ekstraksi minyak. Kedua, ekstraksi protein. Dan satu lagi, ekstraksi polisakarida. Ekstraksi secara enzimatis adalah proses pemisahan komponen tertentu dari bahan yang mentah menggunakan enzim sebagai katalis untuk mempercepatkan reaksinya yang diinginkan. Ada enzim berfungsi untuk menguraikan atau memecah struktur bahan organik seperti dinding sel, tanaman atau jaringan hewan sehingga menggunakan pelepasan zat gas yang diinginkan seperti minyak, protein, atau senyawa plastik kimia. Proses ini sering digunakan dalam industri makanan, farmasi, dan bioteknologi karena lebih ramah lingkungan, selektif, dan efisien dibandingkan dengan metode ekstraksi kimia atau fisik tradisional. Halo guys, perkenalkan nama saya Andra Fabian Denova. NIM saya 2304135518. Saya dari kelas THPA. Halo guys, jadi saya sekarang akan menjelaskan pentingnya ekstraksi dalam biokimia dan peran enzim dalam proses ekstraksi. Ekstraksi merupakan langkah awal dalam analisis metabolit, penelitian senyawa aktif, dan pengembangan produk baru. Metode yang tepat berpengaruh pada kualitas dan kuantitas produk akhir, sehingga pemilihan metode ekstraksi sangat penting. Peran enzim dalam proses ekstraksi. Enzim sebagai biokatalisator mempercepat reaksi kimia secara spesifik. Dalam ekstraksi, enzim memecahkan struktur kompleks dalam bahan baku seperti dinding sel tanaman untuk melepaskan senyawa-senyawa berharga. Contohnya, enzim selulase dapat digunakan untuk memecah selulosa, memudahkan pelepasan flavonoid dan karotenoid. Dengan memanfaatkan enzim, proses ekstraksi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan dalam kondisi yang lebih lembut, menjaga kualitas senyawa yang dihasilkan. Pemahaman tentang peran enzim ini penting untuk pengembangan teknologi yang lebih berkelanjutan dalam industri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih guys. Dadah. Halo, perkenalkan nama saya Restu Anggara dengan NIM 2304111344. Oke. Iya, jadi di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja enzim. Enzim bekerja dengan cara mengikat substrat spesifik pada situs aktifnya, membentukkan kompleks enzim substrat. Proses ini menurunkan energi aktivitas atau aktivasi yang diperlukan untuk reaksi kimia, sehingga mempercepat reaksi pemecahan komponen dalam konteks ekstraksi. Enzim seperti selulase dan pektinase memecah dinding sel, merusak struktur sel, dan memungkinkan pelepasan senyawa-senyawa berharga seperti gula, flavonoid, dan minyak. Jadi seperti itu. Hai, perkenalkan nama aku Fani Ida Wanasari Tapea dengan NIM 230812116 dari kelas THPA. Oke baik, masuk ke tahap yang ketiga yaitu metode ekstraksi dan enzimatis. Yang pertama yaitu pentingnya kita untuk yang pertama pemilihan enzim. Pemilihan enzim ini yang tepat merupakan langkah yang krusial dalam ekstraksi enzimatis. Kriteria yang diperlukan dipertimbangkan itu meliputi beberapa hal. Yang pertama itu
Spektivitas enzim. Apa sih spektivitas enzim itu? Pilihan enzim yang sesuai dengan komponen yang ingin diekstraksi. Misal, selulose yang senyawanya dari dinding sel tanaman, atau plektinase untuk ekstraksi dari buah. Dan selanjutnya itu ada aktivitas enzim. Pastikan enzim yang memiliki aktivitas tinggi dalam kondisi yang digunakan. Aktivitas optimal enzim harus sesuai dengan pH dan suhu dari proses ekstraksi tersebut. Yang ketiga itu adalah stabilitas enzim. Enzim yang dipilih harus stabil dan kondisi ekstraksi agar tidak terdegradasi sebelum mencapai target. Yang keempat adalah tidak kalah pentingnya itu biaya dan ketersediaan. Kita perlu mempertimbangkan biaya dan ketersediaan dalam enzim di pasar agar proses ekstraksi tetap efisien secara ekonomis. Semisal kita menggunakan enzimnya itu yang tapi sampelnya itu yang susah ditemukan di pasaran, akan mempersulit kita dalam proses ekstraksi. Yang selanjutnya adalah proses atau prosedur dari ekstraksi. Proses ekstraksi enzimatis melibatkan beberapa langkah. Yang pertama itu adalah persiapan bahan baku. Tentu kita tahu jika kita ingin melakukan suatu ekstraksi atau sebuah kegiatan, kita harus membutuhkan bahan baku sebagai sampel atau bahan dasar yang kita gunakan. Yang pertama itu adalah kita membersihkan dan potong bahan baku menjadi ukuran yang lebih kecil untuk meningkatkan area permukaan. Selanjutnya, kita lakukan pengeringan atau penggilingan untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi. Yang selanjutnya adalah nomor 2 itu penambahan enzim dan kondisi reaksi. Kita dapat melakukan dengan menambahkan enzim yang telah dipilih ke dalam bahan baku yang sudah disiapkan. Yang kedua, kita mengatur kondisi reaksi termasuk pH dan suhu sesuai yang tadi saya katakan di atas. Biasanya pH yang kita gunakan itu umumnya itu berkisar 4,5 sampai 7,5 dan suhunya itu biasa digunakan 30 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius. Yang selanjutnya adalah kita pastinya harus menentukan waktu reaksi yang optimal yang bisa bervariasi dalam beberapa menit hingga beberapa jam tergantung pada jenis ekstraksi dalam bahan. Yang selanjutnya itu adalah pemisahan dan pemurnian produk. Setelah reaksi yang kita lakukan selesai, kita dapat memisahkan produk dengan metode seperti filtrasi, sentrifugasi, ataupun ekstraksi pelarut. Yang selanjutnya itu kita dapat melakukan dengan pemurnian. Tetapi ini jika diperlukan saja menggunakan teknik seperti kromatografi untuk mendapatkan senyawa yang lebih murni. Yang selanjutnya itu adalah kita dapat melakukan analisis hasil ekstraksi. Hai, perkenalkan nama saya Magdalena Nadabdab dengan NIM 2304114599 dari THPA. Selanjutnya yaitu analisis hasil ekstraksi. Yang pertama itu pengukuran hasil ekstraksi, yaitu tentukan jumlah komponen yang berhasil diekstrak menggunakan teknik seperti spektrofometri, kromatografi, dan filtrasi. Yang kedua, perhitungan rendeman, yaitu hitungan rendeman ekstraksi dengan membandingkan berat produk yang diperoleh dengan berat bahan baku yang digunakan. Yang ketiga itu analisis kualitas produk. Lakukan analisis untuk menilai kemurnian dan aktivitas senyawa yang diekstrak menggunakan metode analisis kimia yang sesuai. Yang keempat yaitu aplikasi ekstraksi enzimatis, yaitu industri pangan dibagi menjadi satu ekstraksi jus. Enzim plektinase dan selulase digunakan untuk memecah pektin dan selulosa dalam buah, meningkatkan hasil ekstraksi jus, dan memperbaiki kejernihan produk. Proses ini juga mengurangi limbah dan meningkatkan kualitas rasa. Yang kedua, ekstraksi minyak. Enzim lipase digunakan dalam ekstraksi minyak nabati dengan cara menguraikan trigliserida sehingga meningkatkan efisiensi pemisahan minyak dari bahan baku seperti biji dan buah. Yang ketiga, produksi fermentasi. Dalam produksi minuman fermentasi seperti bir dan anggur, enzim amilase menguraikan pati menjadi gula yang dapat difermentasi oleh ragi, meningkatkan produktivitas dan kualitas akhir produk. Yang kelima yaitu ekstraksi senyawa aktif. Enzim protease dapat digunakan untuk memecah protein dalam tanaman, melepaskan senyawa bioaktif seperti alkaloid, flavonoid yang memiliki sifat farmakologis. Ini dalam bidang industri farmasi. Yang kedua, pembuatan obat herbal.
Ekstraksi enzimatis memungkinkan isolasi senyawa-senyawa aktif dalam konsentrasi tinggi, meningkatkan efektivitas produk herbal dan suplemen kesehatan. Yang ketiga, studi bioaktivitas. Dengan menggunakan ekstraksi enzimatis, peneliti dapat menganalisis potensi bioaktivitas senyawa yang diekstrak mempercepat pengembangan obat baru. Yang terakhir itu dalam lingkungan. Ekstraksi enzimatis juga digunakan dalam aplikasi lingkungan, khususnya bioremediasi. 1. Penguraian polutan. Enzim tertentu dapat digunakan untuk memecah polutan organik dalam tanah dan air, seperti hidrokarbon dan pestisida, sehingga mempercepat proses pembersihan lingkungan. Yang kedua, pengolahan limbah. Dalam pengolahan limbah organik, enzim digunakan untuk memecah bahan-bahan kompleks, meningkatkan efisiensi proses biodegradasi, dan menghasilkan produk sampingan yang dapat digunakan seperti biogas. Yang terakhir yaitu restorasi ekosistem. Enzim dapat membantu memulihkan ekosistem yang terdegradasi dengan mempercepat pemecahan bahan organik dan meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi organisme lainnya. Hai, perkenalkan nama aku Farah Mugia dengan NIM 2304114783 dari HPA. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan. Pertama, kelebihan, efisiensi. Menggunakan enzim yang dirancang untuk mengurai komponen waktu, menghasilkan ekstraksi yang lebih efisiensi dan efektif. Yang kedua, mengurangi penggunaan pelarut kimia berbahaya. Dengan memanfaatkan enzim, proses ekstraksi dapat dilakukan dengan lebih sedikit atau bahkan tanpa pelarut organik berbahaya. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, biaya enzim. Biaya enzim, meskipun ekstraksi enzimatis menawarkan banyak keuntungan, biaya enzim bisa cukup tinggi, terutama jika enzim yang digunakan adalah enzim rekombinan atau enzim yang sulit didapat. Selanjutnya, kondisi optimasi yang diperlukan. Proses ekstraksi enzimatis seringkali memerlukan pengaturan kondisi yang tepat seperti pH, suhu, dan waktu reaksi. Untuk mencapai efisiensi maksimal, penelitian dan pengembangan untuk menentukan kondisi optimal ini bisa memastikan waktu dan sumber. Perkenalkan, nama saya Yohan Gilbert Sagian dengan NIM 2304112408 dengan kelas THPA. Oke teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan dari diskusi kami. Kesimpulan yang bisa saya dapat adalah ekstraksi enzimatis merupakan metode yang sangat penting dalam bidang biokimia yang memanfaatkan enzim untuk memisahkan dan mengisolasi komponen dari bahan baku dengan cara yang efisien dan spesifik. Proses ini tidak hanya meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan dengan mengurangi penggunaan pelarut kimia yang berbahaya. Kelebihan dari ekstraksi enzimatis seperti spesifisitas tinggi dan efisiensi membuatnya menjadi pilihan yang menarik berbagai industri termasuk pangan, farmasi, dan lingkungan. Namun, tantangan seperti biaya enzim dan kebutuhan untuk mengoptimalkan kondisi reaksi perlu diatasi agar metode ini dapat diimplementasikan secara luas dan lebih ekonomis. Di masa depan, potensi pengembangan ekstraksi enzimatis sangat besar. Inovasi dalam bioteknologi seperti rekayasa enzim dan pemanfaatan enzim baru dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Selain itu, pemasaran ekstraksi enzimatis dalam sektor baru dan peningkatan penelitian di bidang ini akan membuka lebih banyak peluang untuk penggunaan enzim dalam proses industri yang lebih berlanjutan dan ramah lingkungan. Dengan demikian, ekstraksi enzimatis memiliki peran kunci dalam mendukung inovasi dan keberlanjutan di berbagai sektor dan terus menjadi area penelitian yang menjanjikan untuk pengembangan di masa depan. Dari video penjelasan kelompok kami, see you next time. Bye-bye. Bye.